menjadi pelajaran apa yang dilakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh ulama tafsir, apa yang dilakukan oleh ya dengar ya. Hmm. Ya, suara saya terdengar. Masuk Ustadz. Nah, ya, ya, kita lihat ini, ya, apa yang dilakukan oleh ulama tafsir, ya, kan. Jadi di dalam memahami ayat Al-Quran, para ulama tafsir menyatakan keharusan memperhatikan asbab nuzul, ya, kan asbab nuzul ayat sebab ayat-ayat yang diturunkan dalam berbagai situasi, kondisi, dan waktu yang berbeda-beda. Ya, jadi kita, walaupun memang tidak semua ayat ada asbab nuzulnya, tapi tadi yang saya katakan bahwa ketika ayat tidak ada asbab nuzul, tidak ada, ketika ayat ada asbab nuzul kita perhatikan asbab nuzulnya, tapi ketika ayat itu tidak ada asbab nuzul, kita bisa menggunakan dengan konteks bahasa dan lain sebagainya. Ada juga kita pahami secara tekstual atau ketua secara tekstual kita menggunakan logika yang sehat kita menggunakan argumentasi yang sehat dan tidak boleh memahami Al-Quran berdasarkan hawa nafsu. Ya, itu berdasarkan ilmu. Ada ilmu-ilmu yang membantu kita. Nah, salah satu ilmu yang membantu kita itu adalah ilmu dalalah tadi, yang untuk bagaimana cara untuk memahami sebuah makna. Itu kan salah satu untuk memahami sebuah makna itu kita memperhatikan konteksnya. Atau dalam konteks tafsir, konteks itu disebut dengan asbabun nuzul. Ya, jadi seorang ulama tafsir seperti misalnya Al-Wahidi, An-Naisaburi, Anda lihat tuh wafatnya 488 berarti abad kelima Hijriah itu masih kan abad ulama klasik ya. Berpendapat pengetahuan tentang tafsir dan ayat-ayat sangat tidak dimungkinkan apabila tidak dilengkapi dengan adanya pengetahuan tentang kisah-kisah dan penjelasan yang berkaitan dengan diturunkannya suatu wahyu. Jadi kita harus benar-benar kita lihat kalau asbab nuzul, kita pahami asbab nuzul. Sebab kalau kita tidak memahami asbab nuzul, kita bisa salah memahami ayat itu. Gitu. Seperti misalnya yang sudah kita jelaskan ketika berkaitan dengan masalah walillahi masyriq wal maghrib. Fa inna ma tuwallu fathamma wajhullah gitu kan. Barat dan timur itu milik Allah. Ya, di mana saja kamu berada yang hadapkan kamu. Ini kan gitu. Nah, ayat ini ada asbab nuzulnya gitu. Atau nuzulnya apa? Atau nuzulnya ini kan ayat ini berkaitan dengan masalah menghadap kiblat, ya berkaitan dengan menghadap kiblat. Kalau Anda tidak memahami asbab nuzulnya, Anda di ayat itu mengatakan, oh boleh ngadep mana aja, kan barat dan timur milik Allah. Ya kemarin kalau macamnya, oh kamu lantas sholat, sholat menghadap ke timur, selatan. Kalau tanya, kenapa kamu sholat menghadap ke timur? Wah, alasannya ini ayat walil masyriq wal maghrib, nah, salah total, kaprah. Kenapa? Karena ulil masyhur itu ada asbabun nuzulnya. Ayat itu turun karena ada situasi dan kondisi pada saat Nabi Muhammad SAW sampaikan yaitu tidak mengetahui arah kiblat kemana saja gelap gulita, ya benar-benar tidak mengetahui arah yang keenam gitu. Sehingga dalam kondisi seperti itu, bagaimana sholat turunlah ayat ini yang membolehkan kita kalau dalam kondisi situasi tidak tahu arah kiblat kemana, kita boleh udah yakin menghadap ke sini gitu. Dan itu ayat ini kita bisa gunakan kalau dan sebagai dalil kalau memang kita benar-benar tidak tahu arah kiblat kemana. Kalau kita sekarang nih di sini nih Jakarta, arah kiblat kita kan ke barat, ya nggak boleh kamu ngadep ke timur gitu. Orang kita tahu kok gitu kan ke barat gitu. Nggak bisa Anda menggunakan yang tenang gitu. Kita kalah dengan kita menghadap kalau ke arah kiblat kita tahu kemudian kita kalau wow, sholat itu wajib menghadap kiblat bukan menghadap kemana bukan menghadap ke Baitul Maqdis juga kan begitu. Nah, jadi kalau kita tidak tahu seperti bisa Anda melancong ke luar negeri
lingkungannya bukan lingkungan Islam, nggak ada masjid, ketika tanya juga nggak tahu segala macamnya, gitu, nggak punya kompak dan segala macam. Nah, dalam situasi kondisi seperti itu, boleh Anda menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk ngadep kemana aja. Udah yakin ngadep kiblat itu ke arah misalnya gitu, nggak apa-apa gitu. Nah, itulah pentingnya kita memahami ulama yang al-wahid dan nasibul ini, bahwa perlu diperhatikan, dilihat asbab nuzulnya seperti apa gitu kan, juga konteks ayat. Ya, jadi kan perlu mengetahui asbab nuzul ya untuk mengetahui keadaan pada saat wahyu itu turun. Bukan berarti untuk membatasi makna ayat itu sendiri, tidak. Gitu kan. Bahwa pengetahuan tersebut juga untuk membantu pemahaman ayat tersebut secara benar dan tepat. Itu fungsinya. Ya, fungsi kenapa kita harus melihat asbabun nuzul gitu kan. Bukan ingin membatasi gitu. Jadi untuk menghindari dugaan makna ayat ya hanya pada batas tertentu. Ya, karena makna tekstual ayat itu memang menunjukkan makna terbatas gitu. Padahal makna yang sebenarnya bukanlah sebatas apa yang ditunjukkan oleh tekstual ayat itu gitu. Nah, itu banyak tuh ayat-ayat seperti itu gitu. Jadi ya kita perhatikan. Nah, ini contoh Anda lihat nih, ini contoh. Ini contoh yang terjadi di zaman sahabat. Anda lihat ya, sebagai contoh kasus ayat 158 surat Al-Baqarah, inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita wal tamar fala junah alaihi aw ayat tawafa bihima. Berdasarkan makna tekstual ayat di atas, itu Urwah bin Zubair namanya, ya, sahabat Nabi, berpendapat bahwa tidak apa-apa bagi orang yang melakukan haji atau umrah, sekalipun tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Anda lihat itu. Karena tadi fala junah di sini, ada kata fala junah, nggak apa-apa. Fala junah itu tidak berdosa, gitu ya, mungkin begitu. Ya, kemudian Zubair itu berpendapat bahwa sa'i tidak wajib. Jadi kalau Anda pergi umroh, cukup tawaf saja, nggak perlu sa'i. Gitu. Nah, pendapat ini dibantah oleh Aisyah gitu loh. Ya, karena apa? Karena tidak memperhatikan sebab turunnya ayat, gitu kan? Jadi sebab turunnya ayat kan situasi dan kondisi pada masa itu menunjukkan bahwa orang-orang jahiliyah dahulu itu mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi merasa Urwah ini seperti menganggap bahwa kalau sa'i itu seperti kayak zaman jahiliyah. Gitu kan? Maka dia bilang, oh nggak apa-apa gitu. Sebab memang dilakukan di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah pada saat itu ketika toa, begitu juga saya. Tetapi niat zaman jahiliyah untuk sa'i antara Safa dan Marwah itu, dia itu untuk menemui dewanya, Tuhannya itu loh. Ya. Jadi orang lain jahiliyah kenapa dia mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah? Salah itu kan ya, salah satu caranya adalah untuk mengunjungi dua patung yang berada di Bukit Safa bernama Isa, yang ada di Bukit Marwah bernama Nailah. Jadi orang jahiliyah itu tuh menemui patungnya gitu. Karena patungnya ada di Nuh itu sehingga dia melakukan itu gitu kan. Nah, ketika Islam datang dalam matanya itu ya, Pak sa'i itu tetap masih diwajibkan. Tetapi konteksnya berbeda di zaman jahiliyah dengan zaman Islam. Makanya di sini ada kata-kata ini nih. Inna sawal min syairillah. Jadi kata-kata min syairillah itu syiar gitu loh, ya, sebagai syiar yang harus dilakukan oleh umat Islam. Jadi bukan karena mengikuti zaman jahiliyah. Artinya apa? Artinya Aisyah berpendapat bahwa syai itu tetap wajib harus gitu. Jadi kalau kamu tawaf, kalau mau misalnya haji ataupun umroh, kemudian kamu tidak sa'i, ya hajinya nggak sempurna, tidak lengkap, tidak ibaratnya begitu. Ada tidak ikannya gitu. Sa'i ada bisa dikatakan tidak sah. Ketikanya haji Anda juga tidak. Kenapa? Karena Anda tidak melakukan sa'i gitu, gitu kan? Dan Anda lihat nih, ini hanya di zaman Nabi nih, masih dekat ya, masih masih dekat di zaman Nabi gitu kan? Nah, gitu. Apalagi di zaman sekarang yang sudah jauh segala macamnya gitu. Inilah pentingnya kita memahami asbab nuzul. Nah, kemudian ulama tafsir itu membantu kita untuk bagaimana bagaimana memahami ayat Al-Quran, gitu kan? Ulama tafsir ini membuat kaidah di dalam memahami ayat Al-Quran. Ya, kaidahnya ini ada dua nih. Yang pertama yang bernama abu-abu ini al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus. Artinya apa? Al-ibrah bi umumil. Artinya makna itu dipahami dengan makna lafz umumnya. Ya, jadi makna ayat
kita pahami dengan bi umumil lafzi, dengan makna lafadznya, la bi khusus sebab, bukan dengan sebab khususnya. Sebab khususnya bisa jadi ayat itu ditujukan untuk si A misalnya. Bukan sebab itu, gitu kan. Tapi kita melihat makna umumnya, gitu. Nanti kita lihat contohnya. Sementara yang hijau, al-ibratu bi khusus sebab. Ya, maknanya itu berdasarkan sebab khususnya, la bi umumil lafzi, bukan berdasarkan lafaz umumnya. Jadi ada sebab itu bersebab itu lain katakannya, gitu kan. Jadi kaidah tafsir menunjukkan bahwa fokus pemahaman makna sangat penting sekali, dan makna tersebut sangat berkaitan dengan lafaz-lafaznya dan sebab-sebab khususnya. Ini ada contohnya nggak? Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Ini yang ibrah bimullah di. Anda lihat sini contohnya kan berdasarkan kaidah pertama, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa banyak ayat yang diturunkan berkenaan dengan kasus tertentu. Bahkan kadang-kadang menunjukkan pribadi seseorang. Kemudian ayat itu dipahami maknanya secara berlaku umum. Makanya yang dipahami bi umumil lafzi nih. Al-ibratu bi umumil lafzi. Bukan sebab khususnya gitu. Contohnya misal surat Al-Maidah. Fanukum bainakum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'akum wa hadarhum an yaftinuka an ba'din ma anzalallahu. Di sini artinya apa? Perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berhukum terhadap mereka, yaitu mereka ini maksudnya siapa? Ada dua dua kabilah yang dulu sering bertengkar, ya, dulu sering berselisih pendapat, ya, lalu selisih pendapat sehingga Nabi diperintahkan untuk melakukan tahkim dengan adil, gitu kan? Berlaku adil, gitu kan? Perintah ini memang ditujukan khusus kepada dua kabilah tadi yang bertengkar tuh sejak dari ini kan sebelum hijrah kabilah bertengkar sampai segala macamnya gitu kan. Tapi ketika Nabi datang segala macam untuk melakukan sebuah mendamaikan lah istilahnya. Nah, di dalam mendamaikan di situ harus menggunakan apa yang Allah turunkan, kemudian tidak boleh mengikuti hawa nafsu mereka, dan ada juga harus wanti-wanti dengan apa yang mereka fitnah segala macamnya gitu kan. Nah, ini memang ditujukan, tapi ini bukan hanya sebatas untuk dua kelompok itu, gitu. Jadi untuk berlaku adil itu semuanya berlaku umum, itu maksudnya. Jadi berlaku umum. Jadi ayat ini memang ditujukan kepada Nabi untuk melakukan perbuatan untuk hanya kabilah itu, tetapi perbuatan untuk berlaku adil dan segala macam itu bukan hanya untuk itu, tapi untuk semuanya, gitu. Gitu. Itu yang disebut al-ibratu bi umum lafzi, makna umumnya yang kita lihat, ya, untuk berlaku untuk umum, bukan hanya untuk itu aja. Itu maksudnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Kemudian contoh misalnya al-ibratu bi khusus sabab la bi umumil lafzi, bahwa maknanya itu berdasarkan sebab khususnya, ya, bukan berdasarkan lafaz umumnya. Di sini contohnya langsung kepada ayat alladzina amanu wa lam yalbis imanahum bidzulmin ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Di sini ada kata-kata zulm. Dalam ayat di atas dilakukan dengan kata-kata pendidikan zulm di sini, ya. Ya, zulm. Nah, kata zulm ini itu ada khusus tuh di maknanya itu sudah dibatasi. Ya, dibatasi dengan apa? Ada ayat yang katakan inna syirka la zulmun azim. Jadi kata zulm itu maksudnya adalah syirik. Masa sih syirik? Jadi dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbis imanuhum dzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan zulum. Jadi kata zulum itu jadi dipahami kezaliman, berbuat maksiat, bukan itu, bukan membunuh segala macam. Jadi jadi nggak boleh mencampurkan keimanan itu dan membuat mematikannya gitu. Tapi ini jangan dicampur adukan dengan perbuatan syirik. Nah, gitu. Jadi kata bidzulun ini dikennya itu sudah kita lihat sebab khususnya. Sebab khususnya apa? Itu kata zulun itu sudah dibatasi, ya, sudah dibatasi dengan yang dimaksud zulun itu adalah syirik, bukan berbuat zina, berbuat pemaksiatan, bukan itu, gitu kan? Jadi kita tidak boleh tuh iman kita dicampur adukan dengan perbuatan syirik. Apa syirik? Ya, syirik kan menduakan Allah gitu. Tidak boleh kita beriman kepada Allah, tapi kita masih mempercayai cincin ini ada jimatnya membantu kita. Katanya bisa membuatkan pohon, kita membuat masih minta-minta ke kuburan. Nah, itu yang maksud tidak boleh gitu. Ya, tidak boleh. Itu maksudnya, begitu kan? Nah, itu artinya al-ibratu bi husama la bi umumil lati. Jadi yang kita perhatikan dua kaidah di sini, ya. Nah, sekarang saya ingin ingin ini dalam konteks ini kan ayat nanti ada contoh juga.
untuk sesuatu yang dilakukan sekarang. Ya. Saya ingin tanya nih ya kepada ini kan ya gitu. Jadi gini, ada ini saya dengar di di televisi. Jadi ada yang mengatakan bertanya gitu, ya, Pak Ustadz, apakah menghormati ibu itu ada ibu kandung dengan ibu tiri, mungkin itu berbeda atau sama? Gitu kan? Ibu kandung dengan ibu mertua, ibu tiri segala macam itu sama atau berbeda? Nuraini, kalau Nuraini Iya, Ustadz. mencintai ibu kandung dengan ibu tiri itu berbeda atau sama? Ya, atau ibu mertua lah, kita ibu mertua semua itu segala macam itu sama nggak? Jadi gini-gini, saya kasih contoh gitu kan. Ada di majelis ibu-ibu itu, dosa apa yang berbeda. Kemudian ya, mungkinnya dia mengutip sebuah hadis. Mengutip sebuah hadis ada kan kita dengar tuh hadis yang penting kena kepada kamu berbuat baik pada ibumu, kepada ibumu, kemudian baru ayah, gitu kan? Ikannya itu yang diunikan segala macamnya, gitu kan? Nah, apakah hadis ini, gitu kan? Hadis ini dipahami maknanya dengan teori yang biru, yang abu-abu, al-ibratu bumil lafzi lam yusamma, atau kayak hadis ini kita pahami dengan al-ibratu bumil lafzi, gitu. Nanti kesimpulannya itu milih di dua. Tapi sebelum milih yang dua ini saya tanya dulu nih, Anda beda nggak ya menghormati ibu kandung dengan menghormati ibu tiri atau ibu mertua, ya kan? Berbeda atau sama? Sama, Ustadz. Nah, gitu kan? Ya kan? Ya. Kalau Filza, Iya Ustadz, sama atau beda? kalau menurut saya beda Ustadz. Beda. Beda ya. Nah, tua, Ya Ustadz, sama beda. Sama atau beda? menurut saya beda juga Ustadz. Beda ya. Nah, gitu. Saya nggak lanjutin karena sudah ada dua yang berbeda. Sekarang saya tanya Najwa nih. Najwa, ya, kalau kamu tadi dengan siapa? Kalau kita siapa Najwa dengan Nurani ya? Dari Nurani ya? Tahu betul ini. Yang bilang beda itu Filza ya? Atau siapa? Iya Ustadz, saya Ustadz. Saya oh, Filza. Nah, sekarang saya tanya Filza. Anda kan mengatakan beda ya. Anda begini nanti kalau sudah berkeluarga ya. Kalau sudah berkeluarga. Bagaimana perasaan kamu ketika suami kamu mencintai ibu kandungnya tidak sama seperti mencintai mertuanya padahal itu ibu kamu? Hmm? Gimana perasaan kamu? Eh, agak kecewa sih Ustadz. Iya, kan beda. Kan kamu pendapat katanya beda. Beda. Saya kira Kan ibu beda begitu. sendiri Ustadz. Ya Kalau mau ibu ibu tiri, mau ibu tiri, mau mertua kan bukan kandung, gitu kan. Sekarang saya tanya tadi berdasarkan hadis tadi misalnya, ibumu, ibumu. Ya kalau konteks itu yang dimaksud dengan ayat itu siapa tuh? Dalam konteks anak yang ditanya ya, itu maksudnya apa? maksudnya Ustadz, Ketika ada hadis, kan ada hadis tuh ada sahabat yang bertanya, ada orang yang bertanya kepada Nabi, kepada siapa kami berbuat baik? Nabi mengatakan pada ibumu. Kemudian berkata kepada siapa lah ibu? Pada ibumu. Siapa yang dimaksud dengan ibumu di sini dalam konteks hadis ini? Ibu kandung atau ibu tiri atau ibu apa? ibu kandung yang melahirkan. Nah, ibu kandung kan? Konteksnya itu yang dimaksud sebab khususnya. Itu yang maksud sebab khususnya, ya. Itu yang maksud sebab khususnya. Pertanyaannya, apakah hadis ini Anda pahami dengan metode yang biru bahwa maknanya berdasarkan lafaz umumnya atau berdasarkan sebab khususnya, atau Anda menggunakan yang warna hijau?
maknanya berdasarkan sebab khususnya, tidak berdasarkan lafaz umumnya. Coba, secara logika kamu pahami aja deh, secara logika. Apa hadis ini dipahami dengan yang abu-abu atau yang hijau? Yang hijau. Berarti kamu memahami bahwa makna berdasarkan sebab khususnya. Berarti benar kayak kamu tadi pendapatnya gitu kan. Logikanya bahwa beda antara ibu mertua dengan ibu kandung gitu kan. Bab khususnya ibu kandung berarti bukan benar gitu ya. Ya kan? Iya. Padahal kita secara logika itu hadis ini harus kita pahami berdasarkan lafaz umumnya. Makna biumumil lafzi. Jadi kan ibu mengumumkan kan umum itu kita pahami lafaz umumnya ya lafaz umumnya gitu kan sebab ibu tiri juga kemudian juga ibu mertua juga ya bukan juga artinya apa artinya hadis ini kita pahami secara makna lafaz umumnya ketika kita berbuat baik itu tanpa ada perbedaannya contohnya begini misalnya gini kalau ada anak ketika dilahirkan ibunya langsung meninggal kemudian bapaknya menikah lagi, kemudian ibunya otomatis kan, yang disebut dengan ibu tiri itu, bukan ibu kandung. Pertanyaannya, apakah anak ini nanti ketika berbuat baik pada orangnya, ya dikurang-kurangin dikit lah, karena dia bukan ibu kandung, nggak usah terlalu ini. Kan nggak begitu juga pemahamannya. Kan gitu. Ya, nggak begitu juga ya, kalau ada ibu tiri, ya udah, berbuat baiknya nggak sebut karena ibu kandung nggak ada, ya udah, penghormatannya nggak usah ya biasa-biasa aja kan nggak begitu juga pemahaman agama gitu kan. Nah, itu top berikutnya. Begitu juga kalau tadi mertua, kalau Anda pahami berdasarkan makna khususnya yang hijau, nanti kamu di dalam kehidupan keluarga itu nanti jak ribut tuh dengan suami gitu kan. Gitu juga nanti sikap kamu. Banyak ibu saya, ibu tua, saya harus memperhatikan ibu kandung saya. Nah, otomatis kan suami juga tersinggung. Suami tersinggung ketika istri juga tersinggung ketika ada perlakuan yang berbeda. Ini ketika bukan kasih ini kau mau tua nggak dikasih apa nggak diambil nggak mau macam. Sementara ini wah ini gitu kan. Jadi jadi hadis itu kita paham berdasarkan al-ibratu biumul dengan memahami makna lafaz umum. Artinya tidak ada perbedaan. Mau ibu mertua, ibu kandung tetap sama berbuat baiknya gitu. Jadi ketika kita sama berbuat ibu kandung kita buat, ibu mertua juga baik, itu kan jadi nanti hubungan suami istri kan jadi harmonis. Tapi kalau ada buat ketika ibu kandung datang, wah suaminya segala macam. Tapi ketika mertuanya datang dicuekin, dan segala macam, itu kan tersinggung nantinya gitu kan. Oh, ini segala macamnya. Apalagi dalam konteks seorang anak, apalagi yang laki-laki itu wajib selamanya patuh tekan kepada ibu kandung. Tak boleh segala macam diabaikan. Sementara kalau perempuan ya patuhnya kepada suami gitu kan tapi kan bukan berarti patuh kepada suami kemudian juga mengabaikan ibunya kandungnya kan nggak gitu juga gitu dan buat seorang laki-laki ya suami juga harus paham tuh jangan mentang-mentang istrinya kan kemudian memutuskan gitu gitu kan jadi disitulah keharmonisan kita gitu. Jadi kalau ada tadi paham dibuat tidak sama bahaya nanti kalau kamu sudah nikah tuh gitu kan kamu berpendapat bahwa oh ini kan ibu kandung saya nih gitu kan ibu kandung suami saya, saya nggak mau sama kan bagaimana perasaan suami kamu nanti kalau anda bersikap seperti itu kan, nah gitu kan, aduh, jadi runyam nanti ya kehidupan keluarga kamu. Jadi tetap sama semua, tidak ada perbedaan ya. Jadi hadis itu dipahami jadi karena ngomong berbuat baik kepada ibu itu, ibu siapa saja tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena hadis ini kita pahami berdasarkan makna lafaz umumnya. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab gitu ya. Jadi itu membantu menjadi secara logika juga benar, secara logika sehat atau dalam kenyataan kehidupan kenyataan juga atau dalam ke kenyataan yang akan kita lalui pun juga menjadi tenang gitu, segala macamnya gitu itu maksudnya ya sinilah pentingnya kita mengerti. Mungkin ini memang pembahasan ini nggak tuntas ya. Nanti kita akan tuntaskan ada satu kali pertemuan lagi. Maupun secara jadwal kita sudah ini pertemuan terakhir sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi minggu depan masih kita bertemu ya.
Nah, ini contoh yang kekinian, contoh kini, ya. Jadi ada pengamatan pada sebuah konteks juga sangat membantu untuk menghindari pemahaman makna yang menyimpang dari sebuah teks ayat. Dan kalau pemahaman ayat hanya sekedar memperhatikan satu kata atau satu kalimat dan akan menyimpangkan makna yang sebenarnya. Ini ada contoh kasus ya, seperti yang terjadi pada ayat-ayat fitnah. Nah, ini ayat-ayat fitnah ini kamu harus paham nih. Jadi salah seorang ulama tafsir modern di Indonesia, Quraisy membantah pemahaman keliru terhadap ayat Al-Quran yang ditampilkan oleh film fitnah. Beliau membantah melalui pendekatan kontekstual dan menjelaskan mana ayat. Ya, nggak tahu nih kamu ketika terjadi film fitnah ini kamu masih kecil atau udah memahami. Kamu tahu nggak? Ada yang tahu nggak yang disebut dengan film fitnah ini? Nggak tahu, Ustaz. Itu ya, gitu kan, gitu. Jadi gini, jadi ada orang Dana, orang apa di kayak DPR-nya lah begitu, orang tingkatnya. Dia tuh benci dengan Islamnya mentampun, gitu kan. Jadi benci, nggak senang dengan Islam. Kemudian dia ingin membuat film bahwa Islam itu agama yang menganjurkan kekerasan. Itu kan yang disebut dengan wah, yang intoleran, radikal, ingin menunjukkan itu. Dibuatlah film, sebuah film. Dan ada seseorang produser yang membantu dia dalam pembuatan Taken. Dinamakanlah itu dengan ayat-ayat fitnah. Apa film yang dibuat? Film itu dibuat itu ada orang yang akan dihukum mati, ya, hukum mati pancung. Jadi dipakai itu pancung, orangnya itu digambarkan pakai baju putih, pakai segala macam, kemudian dipancung. Nah, ayat yang dibaca oleh dia, jadi setelah proses jadi gini, dan ayat yang ketika itu proses dipancung keluar darah segala macamnya, kemudian dia membaca ayat surat Nabi ini, surat Muhammad ini, kalau dia ini Muhammad ayat 4, ya. Ayatnya ini adalah kan wa idza laqitumuhul ladzina kafaru fadribur riqab, gitu kan. Nah, tapi yang dibaca oleh dia hanya sebatas fadribur riqab nih. Lanjutannya ini nggak dibaca nih. Hatta idza askhantumuhum fashaddul wasaq fa imma min nabat wa imma fida hatta tad'ul harbu awzaraha. Ini tidak dibaca. Yang dibaca itu hanya sepotong sampai ar-riqab. Nah, jadi artinya apa? Kalau kamu bertemu di jalan orang-orang kafir, pukul gitu. Fadl burikop kan gitu. Fadl burikop bunuh. Jadi Fadl burikop ini dipahami oleh diterjemahkan itu anda lihat sini. Darbu Rekop itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan bloodbath, banjir darah maksudnya. Jadi setelah peristiwa pala-palanya dipenggal, kan darah tuh menyecar, pakai apalagi pakai baju putih, kelihatan segala macamnya. Kemudian Darbu Rekop kemudian banjir darah gitu. Jadi hanya dan dibacanya batas ini, dibaca ayatnya sampai Darbu Rekop. Jadi terjemahan ini menggambarkan banjir darah akibat pemenggalan sekian banyak kepala orang yang diperintahkan itu. Nah, jadi pemahaman ini disertai dengan penayangan seorang tawanan yang berbaju merah sedang mengalami pembegalan baju merah. Dia pemenggalan kepala. Selanjutnya yang sangat mengherankan adalah bahwa yang dibaca dan diterjemahkan hanya sepenggal ayat saja, bukan seluruh ayat. Lanjutan ayat tidak dibaca atau diterjemahkan. Padahal ia berkaitan, padahal ayat tadi yang ditinggal berkaitan sangat erat dengan penggalan yang lalu. Ngerti kan? Jadi kalau ayat ini dibaca dulu, apalagi segala macamnya di sini ada hatta tadul harba kan. Sampai peperangan itu berhenti maksudnya. Tadul harba itu sampai peperangan itu meletakkan alat-alat peperangannya. Artinya apa kan? Artinya apa? Ayat ini adalah menunjukkan dalam kondisi perang, dalam situasi peperangan, ya, bukan dalam damai. Jadi bukan dalam konteks damai, ya seperti yang terjadi misalnya kayak di poni perang Gaza tuh, ketika Gaza, Blinkennya gitu kan, Palestina segala macam kosam, bala tentara asal kosam ketika dia menemukan ada tentara Israel di segala macam, nah itu langsung disikat tuh, dibunuh segala macam. Itu dalam kondisi peperangan tuh. Dia tinggalnya. Ini adalah sedang bercerita dalam kondisi peperangan seperti itu. Bukan dalam damai. Dalam damai nggak boleh. Kamu kayak sekarang di damai, kemudian ketemu di jalanan, ada orang kafir main bunuh aja. Nggak benar, salah gitu kan. Nah, itu satu.
Ini dalam konteksnya adalah dari mana hatta Unzarah. Kemudian ini terjemahan pada Dorikop. Dorikop bahasanya pada Dorikop. Dorikop itu adalah leher. Ya, Dorikop itu artinya leher. Maka rokobah. Ketika fakur rokobah itu artinya membuka genggam leher budak. Jadi ketika orang dibilang membebaskan budak, bahasa agama itu fakor rokobah. Fakor rokobah itu artinya dibuka, dilepas talinya gitu kan, yang menjerat lehernya gitu. Kayak seperti Anda menjerat leher setiap kerbau atau kambing ya, ditali segala macam, itu kan jalan diikuti segala macam. Seperti itulah contohnya dorikop. Dorikop. Jadi leher. Nah, pemaham dorikop itu bukan membunuh, ya, nanti pukul lehernya. Pukul, gitu. Artinya apa? Dengan kata-kata dorikop itu menunjukkan bahwa di dalam sekalipun peperangan itu, kalau dalam konteks dulu kan masih peperangan dulu kan tidak pakai senjata ya, tidak pakai senjata untuk senapan atau perang segala macam kan begitu ya, peperangan gitu kan, artinya dilumpuhkan gitu, dilumpuhkan, dilumpuhkan seperti misalnya kalau Anda nonton film, ketika lehernya dipukul, leher belakang dipukul itu kan pingsan tuh, kan pingsan seperti itu. Nah itu pada dasarnya maknanya itu, jadi artinya konteksnya adalah dilumpuhkan gitu. Dan dilumpuhkan. Dalam konteks ketika sudah lumpuh, ya udah, Anda udah tangan segala macamnya gitu. Tapi kalau dalam konteks perang pakai ada senjata, Anda sama-sama megang senjata, kemudian kalau Anda hanya sekedar melumpuhkan saja, misalnya tembak kakinya, gitu. Dia masih, nah itu dia masih bisa nembak kita gitu loh, gitu kan. Jadi di situ yang membuktikan al-qatil membuktikan, nah gitu, dalam konteks peperangan, apalagi pakai senjata seperti itu, kita tidak bisa hanya berusaha untuk melumpuhkan dia supaya ini kan, nah gitu. Ya, kalau kita dari laki melumpuhkan itu, kalau seperti kayak sekarang misalnya kayak polisi ingin menangkap pencuri misalnya, gitu kan. Itu kan nggak boleh nembak di apa, di bagian yang mematikan. Dia lumpuh aja, tembak kaki gitu, sehingga dia terlumpuh segala macam. Nah, maling itu kan dia tidak memegang senjata segala macamnya, sehingga dia tidak berbahaya kalau memang dia kemudian. Tapi kalau dalam konteks peperangan nggak bisa kita katakan ya, kita kalau lumpuh gitu kita dekati ya kita yang dibunuh gitu kan. Nah itu. Jadi kita lihat konteks itu ya. Jadi hal seperti itu terjadi fitnah, dia memahami hanya sebagian saja, tidak secara keseluruhan. Padahal ini sebenarnya konteks bahasa. Ada konteks bahasa yang sebenarnya konteks dalam situasi dan kondisi peperangan gitu. Nah, ya. Dan lucunya saat sekarang ini, lucunya saat sekarang ini, produser yang membuatnya sudah berapa tahun ya, sudah ada mungkin ada lebih dari 10 tahun lebih lah gitu kan. Lebih dari 10 tahun. Orang yang memproduksi sebagai produser yang membantu produksian ini, alhamdulillah dia masuk Islam, sudah masuk Islam, sudah pergi haji ceritanya gitu kan, sudah ada tuh di, saya lupa namanya tuh meninggalnya, ya, buku yang meninggalnya sudah pergi haji, dan di situ dia ingin membuat film lagi yang dulu pernah dibuat tentang masalah ayat-ayat najis ini, ingin supaya dibuat film lagi bahwa Islam itu tidak seperti yang digambarkan waktu dulu, waktu belum Islam kayak gitu. Jadi dia sudah Muslim, sementara kalau yang anggota parlemennya nih, anggota parlemen orang Belanda ini itu masih kafir dia. Tapi yang intinya, yang produsernya setahun kemudian, setahun setelah pembuatan film itu dia langsung dalam kasus tertentu gitu ya, dia coba coba membaca ayat Al-Quran, membaca kan buku-buku yang berkaitan masalah ajaran agama Islam. Nah dari situlah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia masuk Islam gitu, masuk masuk Islam. Nah itu intinya. Artinya apa? Artinya penjelasan yang dikatakan tadi Quraisy itu dalam tulisannya di majalah itu, di laporan, dalam majalah apa sih lupa ya kan, dia membantah apa yang diutarakan di dalam film-film ayat-ayat kita tadi. Gitu. Cara membantahnya apa? Dengan pendekatan kontekstual tadi, dia memahami kontekstual tadi, gitu kan, bahwa ini dalam konteks peperangan. Ketika kita membaca ayat, jangan hanya sepotong aja, kita lihat ayat secara utuh. Ini dipahami tidak secara utuh. Jadi memang ada orang Belanda, parlemen Belanda yang memang benci dengan Islamnya, dan mentalnya itu ingin menyatakan bahwa Islam itu adalah agama yang radikal,
yang menyuruh pembunuhan gitu. Ya, ya, termakan lah orang-orang yang nggak mau, yang nggak ngerti segala macamnya. Makanya banyak sekali orang-orang Barat itu ketika dia masuk Islam bahwa, saya mendapatkan informasi yang nggak benar dari media-media Barat ini gitu. Jadi dia rata-rata umum itu. Kalau membaca kenapa dia masuk Islam, kenapa buku-buku yang menceritakan kenapa dia masuk Islam, kenapa dia bersyahadat segala macamnya itu pasti ada kata-kata bahwa dia sebelum tidak mengenal Islam itu seperti apa, dia mengenal Islam itu hanya sebatas dari media-media, televisi-televisi yang menyatakan bahwa Islam itu agama toleran, agama intoleran, agama radikal, agama yang tidak menghormati wanita, wah macam-macam lah gitu kan ya. Itu negatif-negatif segala macam, sehingga ketika dia menemui situasi kondisi yang benar, kemudian dia membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang ditulis oleh umat-umat Islam, ulama-ulama Islam yang mukhlis, baru dia tahu di situ gitu ya. Jadi ada faktor yang ingin dia ketahui ya, seperti misalnya ketika Islam itu dituduh 11 September itu yang gedung kembar di Amerika gitu kan, itu kan salah Islamnya itu, tapi justru dalam itu orang-orang Eropa, orang-orang Barat, Amerika itu juga pengen tahu sebenarnya Islam ini adalah seperti apa sih gitu. Jadi dia pengen tahu tuh. Akhirnya dipelajarilah Islam. Ternyata ketika dia mempelajari Islam, justru tidak sesuai dengan apa yang dia dengar di media gitu. Nah, dari situlah dia tahu bahwa, rupanya Islam itu nggak begitu. Akan seperti ini segala macam. Nah, di situlah hidayah Allah masuk gitu. Jadi justru peristiwa itu justru banyak orang masuk Islam. Termasuk juga nih kejadian ke Palestina segala macam, justru orang-orang Barat justru banyak sekali yang masuk Islam. Gitu. Kok bisa masuk Islam? Karena tadi dia melihat, gitu kan, ada melihat seperti misalnya, kok ini ya jenazah-jenazah Palestina ini kok kenapa nggak busuk, gitu kan, wangi. Sementara kalau tentaranya Israel itu baru satu hari, nggak sampai satu hari sudah baunya nggak bisa, segala macam bau busuk segala macamnya gitu kan. Nah di situ dibikin sebenarnya apa sih ya, kemudian dia menggali ayat Al-Quran, menggali dalam macam, oh rupanya ada berkaitan masalah syahid itu begini 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 segala macamnya gitu kan sih. Nah itu akhirnya ya mereka mendapatkan hidayah, akhirnya masuk Islam dan banyak sekali ya, dan masuk ini juga bagian dari ya yang apa hadis Nabi mungkin sampai nanti walau alam kapan terjadi yang mengatakan bahwa yang berkaitan dengan Turki, Konstantinopel dengan Turki ya, yang pikirnya bahwa yang mana yang lebih dulu ditaklukkan, apa Konstantinopel itu ya, atau Romawi gitu. Nabi mengatakan bahwa Konstantinopel dulu yang ditaklukkan oleh Islam gitu kan, dan itu sudah terjadi di zaman Fatih tahun 1500 berapa ya, digantikannya 400 atau 300, kemudian nanti juga Romawi juga akan ditaklukkan oleh Islam. Nah ini juga bagian-bagian dari konteks akan kembali kepada khilafah Islam yang akan dulu. Wah, ya kan, jadi seperti peristiwa-peristiwa seperti itu. Jadi gitu ya, jadi pendekatan kontekstual dari dulu sampai sekarang, dan kita juga harus seperti itu, memahami jangan langsung kita. Jadi ini contohnya. Nah, contohnya di sini ini salah satu contoh juga, gitu kan. Jadi memang tidak semua ayat harus dipahami melalui pendekatan kontekstual dan bahkan harus dipahami melalui pendekatan tekstual. Jadi ada ayat yang harus dipahami secara tekstual dan ada juga ayat yang harus dipahami secara kontekstual. Bila dipahami secara terbalik, justru makna dan implikasi penerapannya akan tidak tepat dan terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya. Ya, Anda lihat sini. Ini yang pernah kita bahas ketika kita mengkaji masalah mukjizat Al-Quran ya. Kemudian bahkan orang di bab 3 ya dulu ya, di bab ketiga, sorry sorry kok apa yang dilakukan macam ini, ayat ini Anda harus pahami secara kontekstual ya, jangan dipahami secara tekstual. Orang-orang yang mengatakan bahwa hukum Islam itu kejam itu karena dia memahami ayat ini secara tekstual ya, ya. Bahwa wah, pencuri itu dipotong tangannya dalam macam kejam sekali gitu kan, memang saya pikir gitu kan, karena dia memahami secara tekstual, padahal Anda harus memahami
ayat ini secara kontekstual. Apa makna secara kontekstual? Anda harus memahami ayat ini dari aspek konteks bahasanya. Kemudian Anda juga memahami bagaimana Islam mengatasi permasalahan ini di dalam peradilannya. Gitu loh. Jadi kita pahami itu. Jadi kita pahami konsep-konsep peradilan Islam gitu kan. Sama dari aspek bahasa, asal kuasa ada majas. Ya. Sebab kalau dia mau bukan artinya bukan tangannya itu dipotong secara penuh. Potongnya juga ada sebatas kegalangan, kan gitu ya. Pergelangan. Kalau kita lihat di sini ada majas akli, ya alapannya bitibari makana. Bitibari makana itu menunjukkan bahwa di dalam proses peradilan itu harus terbukti bahwa memang benar di sebelumnya dia melakukan sebuah pencurian dan pencurian itu sudah sampai kepada batas potong tangan dan itu harus melalui peradilan adil gitu. Jadi ketika memang sudah sampai, kalau memang dia mencuri ya karena bukan kan ada alasan mencuri untuk menyikirnya dan mencuri karena kebutuhan. Ya, kalau dia mencuri hanya kebutuhan untuk makan, ya nggak sapu tangan. Apalagi juga ada batas nisabnya. Ya, yang dicuri itu apa dulu? Kalau ada yang dicuri misalnya ayam atau segala macam, ya sapu tangan lah karena dibuat makan dan segala macamnya. Kalau itu yang pakai triliunan segala macam, nah itu baru potong tangan itu. Gitu kan? Baru dia potong tangan seperti itu. Jadi secara kontekstual dipahami. Nah, ayat ini sama nih konteks model masyuan maghrib yang yang saya katakan bahwa ada juga ada asbab nuzulnya. Nah, oleh karena itu dari asbab nuzulnya kita baca asbab Allah, asbab nuzul ini baru kita pahami ayat ini sesuai dengan asbabul nuzulnya dan penerapannya juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh asbab nuzul. Tadi katakan tadi, gitu kan? Kalau dalam kondisi kita tidak mengetahui arah kiblat ke mana baru kita bisa menggunakan ayat ini sebagai dalil. Tapi kalau kita tahu nggak boleh gitu. Sebab asbab nuzulnya menunjukkan dalam situasi kita tidak tahu arah kiblat ke mana gitu kan. Ya kan? Nah kemudian yang ini yang ayat surat atau ayat ketiga ini Anda harus pahami secara tekstual. Makanya kan Khud min amwalihim sadaqah tutahhirukum wa tuzakkihim. Ya, ambil tuh dari harta mereka sedekah wajib bisa jadi zakat nih, macam-macam zakat gitu kan. Nih banyak sekali orang memahami ayat secara kontekstual. Dari mana kita tahu kontekstual? Ya, ada tuh di di masjid-masjid. Ya, ini kan harus diambil nih. Perintahnya adalah ambil, bukan nunggu gitu kan. Nah kenyataannya kan banyak orang nunggu kan di masjid nunggu orang berzakat segala macamnya, apalagi zakat fitrah nunggu segala macamnya. Mestinya adalah ambil gitu. Ya, ambil tuh. Jadi, kalau ini konteksnya kita ceritakan dalam ada zakat fitrah misalnya, kalau Anda sebagai panitia masjid, kamu harus mendatangi ke rumah-rumah mengambil zakat fitrah. Ya, jangan duduk aja di masjid, apalagi zakat mal segala macamnya gitu kan. Kenapa? Konsekuensinya, karena di ayat yang di sini, orang yang mengambil dalam proses pengambilan zakat ini dapat insentif dari Allah, gitu. Ya kan gitu. Urusan yang tiga loh, gitu kan. Ini nama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin, gitu. Wal amilin. Jadi orang yang amil itu mendapatkan insentif dapat gitu kan. Oh, istilahnya itu insentif honor lah kalau kita bahasa kita gitu. Ada honornya dari Allah SWT yang bisa menyekannya gitu loh. Jadi bukan mungkinnya jangan anda kerjanya duduk nongkrong di masjid nunggu segala macam kemudian di akhir pengen minta honor gitu tidak sesuai dengan tweet Allah ambil kerjakan ambil nih ambil itu bukan berarti karena ya, anda bisa ambil datangin segala macamnya tapi ketika anda mendatangkan misalnya ke rumah-rumah segala macam yang sudah itu bukan hanya orang yang untuk ngangkut beras dan macam tidak harus tidak yang ambil itu juga harus yang ada ilmunya yang ngerti bagaimana cara membayar zakat bisa jadi ketika datang untuk menuju bahwa datang ke rumah untuk bayar zakat enggak jadi kan kemudian oh iya nih saya mau zakat fitrah nih saya zakat fitrah dagang nih gimana cara ngitungnya nah petugas yang datang ke rumahnya itu harus ngerti tuh bagaimana cara untuk mengeluarkan zakat fitrah itu hitungannya gimana gitu. Jadi bukan sekedar suruh ambil, wah ambil tuh ada keluarga ini yang bayar zakat fitrah, tolong ambil kalau nggak begitu juga. Ya kita zakat pilih-pilih segala macam, kemudian kalau memang ada yang tidak paham bagaimana cara 2,5% dari gimana nih. Jadi jelaskan. Jadi ada orang yang berilmu juga, bukan sembarangan gitu kan. Nah gitu. Jangan dan ini pengen duduk aja gitu. Jadi bukannya menunggu.
Ya. Jadi makanya jangan dipahami jadinya panitia penerima zakat, jadi panitia pengumpul zakat atau pengambil zakat gitu, misalkan. Jangan panitia penerima zakat intinya. Jadi bahasanya jangan menerima. Jadi panitia pengumpul zakat atau pengambil zakat gitu. Jadi panitia itu punya tugas yang ngumpul, ngumpul itu bukan hanya diam, tapi datang ke rumah masing-masing gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu kalau zakat fitrah misalnya, yang jadi masalah kan di zakat fitrah itu kalau Anda tidak ngambil boleh jadi zakat fitrah dari lingkungan Anda itu dibayar orang lain. Misal saya misalnya di lingkungan saya di daerah Kayu Manis misalnya. Itu kalau kadang-kadang ketika saya misalnya di sholat di masjid lain lah, bukan di daerah saya. Tiba-tiba orang udah bayar zakat di sini ya. Nah itu kan artinya apa? Artinya ataupun juga di kampus ya, ada semua yang zakat ada, tuh kan semua bayar di situ. Itu kan zakat fitrah saya ini tersebar bukan untuk orang lokal di daerah dekat kita kan. Zakat fitrah yang kita bayar itu ya teralih bukan jauh dari masa kita. Padahal di situ nanti ada mereka yang satu untuk fukara wal masakin, kemudian nanti apalagi itu yang apa kurobah yang orang yang terdekat dulu gitu. Itu satu. Apalagi kemudian ketika kita kumpulkan dengan jangka macam itu zakat kita akan terkumpul banyak dan kita bisa memberikan fukara wal masakin itu satu keluarga berdasarkan per orang bukan keluarga. Ini kadang-kadang kan keluarganya 3 orang, ada 5 orang, ada kan ada 6 orang, itu semua satu sama, satu kantong plastik aja, nah itu kan nggak adil namanya, gitu kan, tidak adil. Gitu. Padahal ya kita kasih, kalau dapat per orang, ya itu misalnya ada 3 orang, kalau 3 orang itu di saat malam takbiran itu berarti orang itu keluarga itu memiliki bahan makanan yang berlebih. Nah, kan bahan makanan yang berlebih itu dia wajib menjakatkan. Jadi dia juga akhirnya dia bisa menjakatkan dari barang yang dia itu bisa jadi digaji atau apa dan macamnya begitu. Jadi kita pahami secara tekstual. Jadi ada ayat yang harus kita pahami secara tekstual, ada yang kita pahami secara kontekstual. Gitu. Jadi seharusnya seperti itu ya. Tingkatnya. Baik, seharusnya waktu juga yang masih mungkin kita insya Allah mungkin minggu depan masih kita ketemu ya untuk berbicara terakhir ya, untuk kita lihat bagaimana ulama usul fikih di dalam makna kontekstualnya. Baik, ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri? Ada tidak? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Ya, baik, ya, memang tidak ada yang bertanya, kita cukupkan. Ya, kita baca dengan hamdalah, alhamdulillah. Baik, saya mohon diri ya. Assalamualaikum. Salam syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.